Bapak Ibu saudara terkasih dalam Tuhan, khususnya kaum muda Gereja Pentakosta Indonesia. Saudara, saya datang ke tempat ini untuk apa? Karena Yesus sudah lahir di dalam dunia, Yesus lahir di dalam hati kita. Itu yang kita mau temui sebenarnya pada malam hari ini. Dia akan jamah hidup kita, dia akan jamah hidupmu, sehingga di masa mudamu engkau dijamah Tuhan, dan masa depanmu, masa depan yang penuh pengharapan. Puji Tuhan. Makanya paling tinggi back to the first love yang diambil dari Wahyu pasal yang ke-2 ayat ke-4. Saya bacakan ya. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, kitab Wahyu ini dituliskan oleh Yohanes di Pulau Patmos. 12 rasul itu, saudaraku, semua mati syahid. Ada yang dibunuh, dipenggal kepalanya, disalib terbalik dan lain sebagainya. Maka Yohanes ini, catatan sejarah, tradisi, dia katanya digoreng, saudara, di dalam pasir yang panas. Tapi dia nggak mati. Lalu dia dibuang di Pulau Patmos, dan di sana dia mendapat wahyu yang dari Allah. Nah, saudaraku, salah satu yang dituliskan mengenai apa yang dilihat oleh Yohanes, saudaraku, di Pulau Patmos ini, saudaraku, dia melihat ada 7 macam gereja jemaat. Nah, sudah sering mendengarkannya, ada 7. Efesus, Smyrna, Pergamus, Tiatira, Sardis, Philadelphia, Laodikia. Ada 7. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, dari 7 gereja ini sebenarnya gambaran gereja pada masa kini. Kita mau masukkan gereja kita itu, kita mau masukkan eksistensi kita di gereja yang mana? Ada 7 gereja. Ada 1 gereja yang dipuji. It's the only one. Hanya 1 gereja saja yang dipuji, yaitu gereja Philadelphia. Kemudian ada 1 gereja yang tidak dipuji dan tidak dicela, yaitu gereja Smyrna. Yang lain dicela. Nah, salah satu yang gereja yang dicela itu adalah gereja di Efesus. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, apa yang terjadi di dalam gereja Efesus, saudaraku terkasih dalam Tuhan? Ternyata di dalam gereja ini, sesungguhnya dikatakan oleh firman Tuhan, ini gereja-gereja yang luar biasa, saudara. Kalau saya bisa bandingkan bahwa, membayangkan bahwa gereja ini gereja yang sebenarnya tidak ada tandingannya, gereja yang antusias, gereja yang etos kerjanya tinggi, gereja yang perhatiannya luar biasa, saudaraku. Karena firman Tuhan katakan di dalam Wahyu pasal yang kedua ini, saudaraku, aku tahu segala pekerjaanmu. I know your deeds. Apa yang kau lakukan, bukan hanya ucapanmu, bukan hanya ngomonganmu, tapi apapun yang kau lakukan, aku tahu, kata Allah. Luar biasa, saudaraku terkasih dalam Tuhan. Coba lihat, apa aja yang dia lakukannya. Jeripayahmu, ketekunanmu, bahkan engkau orang yang tidak sabar terhadap orang-orang yang jahat. Engkau sabar dan menderita oleh karena namaku. Engkau tidak mengenal lelah. Luar biasa, saudaraku. Tentunya gereja kita pun, saudaraku, rindu menjadi gereja yang seperti ini. Gereja yang antusias, gereja yang tekun, gereja yang terus tidak tahu capek, saudaraku, di dalam mempersiapkan semuanya. Kita semua mau. Tapi saudaraku terkasih dalam Tuhan, kenapa sampai Allah mencela daripada gereja ini? Karena dikatakan, saudaraku terkasih dalam Tuhan, di ayat yang keempat, namun demikian aku mencela engkau. Aku gak suka sama engkau. Aku mencela engkau karena apa? Karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Kasih, saudara. Kalau saudara pernah baca 1 Korintus 13, saya selalu ingat ini 1 Korintus 13 ketika Lady Di meninggal, saudara. Maka siapa penyanyi itu yang membacakan
1 Korintus 13. John Elton, penyanyi Elton John, dia membacakan 1 Korintus 13. Apa dia bilang? Begitu ya, kasih ini menjadi sesuatu hal yang perlu dikumandangkan, saudara terkasih dalam Tuhan. Waktu Lady Di meninggal itu dibacakan 1 Korintus 13. Kasih. Kalau kita lihat 1 Korintus mulai ayat yang pertama, 1 Korintus 13 ayat yang pertama. Sekalipun aku dapat berkata-kata dengan semua bahasa manusia, bahasa malaikat, tapi jika aku tidak punya kasih, dan seterusnya. Tidak ada yang lain, apapun yang kau punya, apapun yang kau punya, yang kau miliki, seperti apapun yang kau, kalau kau tidak memiliki kasih, nggak ada gunanya. Kira-kira itu maksudnya dalam 1 Korintus 13. Bahkan saudaraku di dalam Galatia 5 ayat 22, buah pertama dari buah roh itu adalah kasih. Lalu saya berpikir-pikir, iya ya, kita udah capek-capek melayani Tuhan. Kita sudah memberikan waktu berjerit lelah, keringatan saudaraku, pagi-pagi bangun, malam-malam pulang untuk kita mempersiapkan segala sesuatu, ya, untuk kita bisa memberikan yang terbaik supaya nama Tuhan ditinggikan, dimuliakan. Kenapa sampai Allah berpikir saudaraku, hanya gara-gara engkau meninggalkan kasihmu yang semula itu, aku mencela engkau. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, lalu jangan-jangan saudaraku jemaat Efesus ini mereka melayani Tuhan tapi mereka belum mengalami kasih Tuhan itu, saya pikir. Kan kalau dikatakan ya, meninggalkan kasih yang semula. Kalau kita lihat di dalam bahasanya saudaraku dikatakan di sini, ya, ayat keempat itu. Namun demikian aku mencela engkau karena engkau telah meninggalkan kasih yang semula. Lalu saya berpikir dan merenungkannya saudaraku, bahwa mereka tentu ketika meninggalkan ini karena mereka sudah memiliki. Karena mereka sudah mempunyai kasih ini, tapi saudaraku tidak bertahan. Mereka meninggalkan kasih itu. Lalu saya pikir jemaat Efesus ini jangan-jangan mereka melayani Tuhan tapi mereka belum mengalami kasih itu. Silakan diperdebatkan. Silakan coba buka penafsiran yang ada ditulis saudaraku di referensi-referensi. Tapi ketika jemaat atau gereja di Efesus ini meninggalkan, maka saya berpikir, saya mencoba merenungkannya, bahwa mereka orang-orang yang sesungguhnya punya. Mereka memiliki kasih itu tapi tidak menikmatinya, tidak mengalaminya. Dan kasih itu tidak mengalir dari dalam dirinya. Saudaraku, ada orang yang memiliki harta tapi tidak pernah menikmati harta. Ada orang yang punya sepeda motor tapi dia tidak pernah menikmati sepeda motornya itu. Dia punya tetangga dan pernah menikmati sepeda motornya. Ada orang punya duit saudaraku tapi tidak pernah dia menikmati hidup itu. Nggak bisa makan saksang, nggak bisa makan cikam. Ada teh, BPK cikam teh, ciki dong ada. Hapus sepatah herana siatu tapi, mau tahu. Ada teh BPK na yahon. Nadong tulang rusuk nih. Cika. Punya duit tapi nggak bisa makan cika, apalagi makan ciki. Ada orang seperti itu saudaraku. Nggak bisa makan saksang, nggak bisa makan sop. Pagi-pagi makan buah apel setengah, siang-siang makan lagi buah apel setengah lagi, malam-malam mau tidur makan lagi kulit apel. Tidak bisa dinikmati. Ada nggak seperti itu? Ada orang memiliki anak tapi dia nggak pernah menikmati bahwa dia pernah memiliki anak. Sudah punya anak, orang nggak susah dari mana. Ada orang tua memang nggak pernah bisa menikmati dia karena dia punya anak. Mulai dari dia punya anak, orang susah main anak. Dumbel gak ya? Kokiku manusia juga. Ada orang seperti itu. Nah coba saudara bayangkan saudaraku. Saudara berpikir, ya, sebagai anak muda, coba saudara pikirkan, renungkan apa yang saudara punya sekarang tapi saudara tidak bisa nikmati. Lebih bagus kayak yang saya lihat ini, Den, punya handphone
Lihat handphone dia, nggak dilihatnya sekian. Teruskan. Itu gimana bang? Saudara, coba pikirkan apa saudara punya sekarang ini, tapi engkau tidak pernah menikmatinya. Engkau tidak bisa memilikinya. Iya. Coba Efesus 3 ayat 18 dikatakan, ya, sebelum mengasihi orang lain, kita harus merasakan dan memahami betapa dalamnya Allah mengasihi kita. Haleluya. Haleluya. Efesus 3 ayat 18. Ini doa Paulus. Aku berdoa supaya kamu bersama-sama dengan segala orang kudus dapat memahami. Bukan hanya sekedar memiliki, engkau bisa menikmati betapa lebar, panjang, tinggi dan dalamnya kasih Kristus. Dan kita dapat mengenal kasih itu sekalipun yang melampaui segala pengetahuan. Saudara berkasih dalam Tuhan. Sampai sebegitunya Allah, hanya karena mereka meninggalkan kasih itu. Ada apa ini? Kasih ini sebenarnya apa? Sampai Rasul Paulus bilang kepada orang-orang di Korintus, apapun yang kau punya, kau seperti gong yang gemericik. Kalau kata kok, tuh emak, jangan dong kalau tidak ada kasih. Saudaraku, kasih. Ya, kesalahpahaman yang cukup umum mengenai kasih ini yang saya catat saudaraku. Pertama, bahwa banyak orang mengira kasih ini sekedar hal perasaan, sebuah getaran hati, lautan emosi. Memang benar bahwa kasih itu perasaan, saudara. Ya. Tapi lebih dari itu, begitu sering kita mempercaya perasaan kita dan membiarkan perasaan hati kita ini yang mengendalikan kita. Maksud saya begini, anak-anak muda, supaya kita benar paradigmanya, the way of thinking, bagaimana cara kita berpikir bahwa benar kasih itu memang melibatkan perasaan. Tapi kasih itu tidak sekedar perasaan, saudara. Tubuh kita, apa yang dikatakan oleh Rasul Paulus kepada orang di Tesalonika, tubuh kita ini terdiri dari tubuh, roh dan jiwa. Ini tubuh kita, tubuh yang mahinu. Ya, kalau Rasul Paulus bilang, saudaraku, di bagian lain dikatakan apa? Ya, apa? Kami tidak tawar hati meskipun manusia lahiriah kami semakin merosot. Tubuh kita ini makin merosot, saudaraku. Ada orang yang semakin tua semakin ganteng. Jarang itu. Biasanya pendeta yang gitu. Guru sedikit di bawahnya. Biasanya saudara orang tubuh jasmaninya semakin merosot. Kulit lambat kerut, berpikir atau. Tetapi kita bersyukur bahwa dikatakan oleh firman Tuhan, meskipun manusia lahirnya kami semakin merosot, tapi manusia batinnya kami semakin diperbarui dari hari ke hari. Haleluya. Itulah makanya kita datang kepada Tuhan, saudara. Karena apa? Karena kita sedang proses pembentukan jolma parbagasan. Kita, saudaraku, tidak menafikan, kita tidak boleh, ya udahlah, membiarkan manusia jasmani kita tidak makan. Tidak. Manusia jasmani kita tetap kita pelihara. Manusia jasmani kita tetap kita rawat. Jangan bilang, wah pokoknya manusia batinnya. Engkau jadi sinar di sini nggak mandi, nggak sikat gigi, nggak bisa juga lah. Jangan pula nanti kau datang ke sini. Yang penting manusia batinnya, datang sini nggak sikat gigi. Haleluya. Di samping sudah pingsan kan? Tidak mandi pula, diangkat-angkat tangan. Haleluya. Ya enggak lah. Kan banyak orang sekarang memperhatikan manusia lahirnya, ya boleh-boleh saja. Sebentar rambutnya dibuat ikal, habis itu dikeritingkan, sudah dikeriting diluruskan, habis dilurus dibengkokkan, sampai capek tukang salon. Ada gitu aja. Ada yang dikasih warna, kayak Rosi apa itu? Kan pura-pura orangnya. Tahu yang ini, bikin rambutnya sifat abu-abu, sifat songo seragam di pemuda. Nggak salah, tapi manusia batinianya saudara kita kasih dalam Tuhan.
Nah saudaraku terkasih dalam Tuhan, kasih itu banyak orang mengerti. Jangan sampai saudaraku, saya mau katakan bahwa ya, kita mengasihi hanya sekedar karena kita perasaan. Karena perasaan itu bisa berubah, saudaraku. Begitu masuk dia ke gereja ini pertama, oh dia mengasihi bapak pendetanya, oh bulan detik minggu jalan. Oh, Rono, oh kata pak pendeta, sekali dia tak disapa pendetanya, so nasi sapa, dan jarang nih. Dan so masuk tuh tempat namanya. Karena perasaan saudaraku. Tapi kalau saudaraku terkasih dalam Tuhan, engkau mengasihi hamba-hamba Tuhan, engkau mengasihi orang tuamu, engkau mengasihi pimpinanmu, engkau mengasihi pemimpinmu. Oleh karena Tuhan, engkau tidak akan terpengaruh dengan itu. Banyak orang mengira kasih tidak dapat dikendalikan. Tapi Alkitab berkata kasih bisa dikendalikan. Puji Tuhan. Haleluya. Perasaan bisa nggak dikendalikan? Kalau bisa dikendalikan, kenapa kita tidak berminggu tiap minggu? Kenapa kalau misalnya dimarahin pendeta tiba-tiba engkau tidak datang beribadah? Kenapa ketika engkau latihan musik, kau bermain-main ditegur oleh hamba Tuhan, engkau langsung tidak bisa latihan 3 minggu? Anak muda, saudara itu kasih dalam Tuhan. Kalau kasih itu saudaraku kita dapat kendalikan, maka ya, Tuhan Yesus memerintahkan kita untuk mengasihi. Suka atau tidak suka, mood atau tidak mood, lagi lapar atau tidak lapar, lagi seperti apapun kondisimu, engkau diperintahkan Tuhan mengasihi. Kasih. Haleluya. Itu tuh mau lupa ditaruh-taruh. Seperti itu. Tidak minum teman-teman. Maksudnya haleluya itu maksudnya. Apakah saudara berpikir kasih itu tidak dapat dikendalikan? Saudara, kasih itu menyangkut 2 hal. Saya mau katakan seperti ini. Kenapa sih sampai Allah begitu mencelanya gereja? Kasih itu menyangkut 2 hal. Pertama, saudaraku, kasih adalah masalah pilihan, keputusan. Kasih itu tidak hanya sekedar perasaan, sehingga engkau bisa diombang-ambingkan oleh perasaanmu untuk engkau tidak datang sungguh-sungguh kepada Tuhan, untuk engkau tidak mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah, karena itu adalah ibadahmu sejati. Oleh karena engkau menganggap itu perasaan, engkau bisa seenaknya saja, engkau tidak berminggu, engkau berdalih, engkau sungguh-sungguh mencari alasan-alasan, bahkan engkau meninggalkan pelayanan seperti yang dilakukan oleh Demas. Saya mau katakan kepada anak muda di malam Natal ini, saudaraku, bahwa kendalikan kasih itu. Kasih itu adalah perintah, engkau lakukan itu apapun yang terjadi. Karena kasih itu putusan, itu pilihan. Engkau yang membuat satu keputusan, decision. You have to decide. Untuk mengambil keputusan ini, saudaraku, kan harus banyak inputnya. Seperti apa ya yang sudah masuk dalam pikiranmu, perasaanmu, firman yang kau baca, khotbah yang sudah kau dengarkan. Itu akan mempengaruhi engkau supaya engkau bisa mengambil keputusan bahwa engkau harus mengendalikan hidupmu, mengendalikan hidupmu untuk kau mengasihi Allah seumur hidup dan sungguh-sungguh. Karena firman Tuhan katakan di dalam Kolose 3:14, di atas semuanya itu kenakanlah kasih sebagai pengikat yang mempersatukan dan menyempurnakan. Puji Tuhan. Kenakanlah. Malam hari ini engkau harus mengambil keputusan, engkau gunakan, engkau kenakan, engkau harus menikmatinya saudara. Yang kedua, kasih itu adalah masalah sikap. Kasih merupakan sesuatu yang kita lakukan, sesuatu tindakan, dan bukan perasaan. 1 Yohanes 3:18, coba kita baca. 1 Yohanes 3:18.
Marilah kita mengasihi bukan dengan perkataan atau dengan lidah, tapi dengan perbuatan dan dalam kebenaran. Saya mau katakan saudaraku, bekasih itu tidak sekedar ungkapan kata. Ya memang model. Ya, kadang-kadang kan begini. Ini apalagi orang Batak. Ya, untuk mengungkapkan perasaannya kadang-kadang dia kan sok jaim. Apalagi kalau bapak-bapak yang seumuran kami yang udah lebih tua lagi, nggak pernah ini dibilang cinta sama istrinya. Sementara istri saya menuntut, kamu nggak pernah bilang cinta sama aku. Wah, boran nih, ya kan? Wah, apalagi kalau orang Amerika, sebentar-sebentar love, honey, harus sih. Orang Amerika kan itu orang Barat. Kalau orang Indonesia, apalagi orang Batak, manggil istrinya pun, nggak ada sedikit pun romantisnya. Coba di mana kalau orang suku lain kan manggil istrinya, ya ma, mi, kan itu, mi gomak. Ngomongin saudaraku. Enggak, sekarang jangankan bapak-bapak ibu-ibu ini, anak-anak muda sekarang baru seminggu kenalan, mana? Sebagai warung, seminggu dulu. Ini sobat Jepang dan orang di Facebook. Itu yang ketawa itu pengalaman pribadi itu. Bayangkan, yang tepuk tangan itu dibilangin, itu pengalaman lagi. Mengungkapkan perasaannya, kasih kembang, kasih, wah dipuji-puji lah, sampai dia beli buku kamus, kalimat-kalimat yang romantis sejagat raya. Bukan itu yang dari Yunani, dari Amerika, dari Sibisa, semua dibukukannya hanya untuk mengungkapkan perasaan saudara terkasih dalam Tuhan. Batak memanggil istrinya pun kayak tadi, istrinya pun menjawabnya, tapi itu bukan karena tidak cinta. Kalau menurut saya orang itu lebih cinta daripada orang sekarang ini. Baru-baru ini, ya Bapak Pendeta Simangunso kembali sidang Meluyung di Jakarta menikah. Umurnya 89 tahun, 89 Bapak Pendeta itu. Ya, istrinya itu berumah nurung, 60 bapak saya. Itu sama 60-nya bapak saya itu kawin itu sampai datang ke gereja nggak pernah kenalan. Dijodohkan sama bapak saya almarhum. Bang Uli mau ubah, datang sama kursi Bang Usong ini, itu siapa Bang Uli? Itu naburu kumah. Itu, holo, enak. Datang naburi dari Prestagi, datang sama Muri, ketemu di gereja, diberkati, 28 keturunannya. Nggak pernah bilang itu cinta, sayang, love you. Bukan saya bilang salah ya. Ini kan zaman saudara. Zaman. Ini kan saya tidak tahu misalnya Bapak pendeta kita di sini kan sampai pendeta cara mengungkapkan cintanya kan pasti beda dengan cara Bapak pendeta muda. Mana bisa sama? Ya kan? Kalau Bapak pendeta kita kan itu sudah menyatakan cintanya. Karena bisa kita lihat sama semua. Kalau anak-anak muda sekarang, nggak perlu perasaannya. Perasaan saja bisa, saudaraku. Ya. Tapi saya mau katakan, saudara, kasih itu tidak hanya sekedar perasaan. Kasih itu bisa dikendalikan, saudara. Kasih itu bukan dengan perkataan, dengan lidah, tapi perbuatan dan dalam kebenaran. Puji Tuhan. Kasih, saudara. Kenapa mengasihi itu penting? Sampai-sampai ya, ini Allah ini mencela sidang Efesus ini karena kehilangan kasih semula. Saya coba lihat saudara gereja mula-mula, bagaimana mereka mengasihi Yesus. Luar biasa. Kalau kita lihat ya gereja mula-mula yang ada di Yerusalem itu, bahkan apapun yang menjadi milik bersama. Mereka datang berdoa bersama-sama, markum, sermon, jalan ke sana kemari, saudaraku memberitakan Injil, dan mereka tidak terasa capek, tidak terasa lelah.
Semakin mereka berjalan, tidak lelah, tapi ada kekuatan baru yang mereka dapatkan. Lalu kenapa orang mulai melayani saudaraku, semakin dikerjakannya semakin mahiu. Semakin saudaraku dikerjakannya pelayan itu kok sepertinya makin capek. Kok dia melayani kok mengeluh. Semakin dia melayani kok bersungut-sungut. Ada something wrong, saudara. Beda dengan gereja mula-mula. Nah itu yang di warning oleh Tuhan, saudaraku. Ini kalau sampai kasih yang semula itu kau tinggalkan, ada sesuatu yang akan terjadi yang sekarang mungkin kau tidak tahu, tapi nanti bisa berdampak bagi hidup. Kita semua mau diberkati, ada amin? Masa depan kita. Bukankah firman Tuhan katakan, apa yang tidak pernah dilihat mata, apa yang tidak pernah didengar telinga, apa yang tidak pernah timbul dalam hatimu, anak muda, itu yang Tuhan sedang siapkan bagimu. Karena mata Allah sedang menjelajah ke seluruh pelosok dunia ini, saudaraku. Untuk apa? Untuk melimpahkan kekuatan kepadamu, anak muda. Amin. Jangan pernah kau tinggalkan kasih yang semula. Ketika kau datang mengasihi Yesus di mana, di gereja Pentakosta Indonesia ini, jangan semena-mena semudah-mudahnya engkau tinggalkan pelayananmu, engkau tinggalkan gerejamu. Ya, gereja di mana-mana sama. Saya tidak bilang ada beda-beda gereja, tapi di mana engkau bertumbuh maka engkau harus berakar di sana. Perhatikan, kalau ada pohon saudaraku dari mulai bibit itu dipindah-pindah tidak sempat berakar, tidak lama pasti mati. Sama dengan hidup rohani kita, iman percaya kita. Apapun persoalannya, ketika kau ditanam di sana, kau harus berjuang sampai kau berakar, maka kau akan hidup sampai selama-lamanya. Nah, saudaraku terkasih dalam Tuhan, Allah berpikir, kenapa sih? Yang pertama, saudaraku, orang yang tidak mengasihi sebenarnya tidak lahir dari Allah dan tidak mengenal Allah. Jangan engkau bilang, ya, engkau mengasihi. Tapi firman Tuhan kata, coba kita lihat di dalam Yohanes pasal yang keempat. Yohanes pasal yang keempat ayat 7 dan 8. Oh, sesungguhnya ya, orang-orang Efesus yang Tuhan sudah mulai lihat mereka meninggalkan kasih itu, sesungguhnya saudaraku, ini orang-orang yang tidak lahir dari Allah. Lalu saya berpikir, nah kalau orang mereka itu sudah orang Kristen, orang itu sudah di dalam gereja, kok dikatakan mereka itu tidak mengenal Allah? Kenapa mereka dikatakan ya tidak lahir dari Allah? Hati-hati kalau ada di gereja orang-orang yang tidak lahir dari Allah. Hati-hati kalau anak-anak muda engkau datang di gereja, saudaraku, engkau sepertinya sibuk, engkau sepertinya ya lari ke sana kemari, tapi sesungguhnya engkau tidak lahir dari Allah dan engkau sedang tidak mengenal Allah. Ya. Di dalam Yohanes pasal yang keempat, 1 Yohanes 4. 1 Yohanes 4 ayat 7. Apa dikatakan oleh firman Tuhan? Saudaraku yang kekasih, marilah kita saling mengasihi. Ini ajarkan saudaraku apa yang disampaikan oleh firman Tuhan. Sebab kasih itu berasal dari the real love. Ada 4 saudaraku, ya, kasih diterjemahkan dari bahasa Yunani itu, saudaraku. Ya, ada philia, storge, kemudian agape dan eros. Kasih yang sesungguhnya saudaraku terkasih dalam Tuhan, ya, berasal dari Allah. Dan perhatikan, setiap orang yang mengasihi lahir dari Allah. Ada amin? Setiap orang yang mengasihi pasti mengenal Allah. Dengan kata lain, orang yang tidak pernah mengasihi itu tidak lahir dari Allah. Orang yang tidak bisa mengasihi itu sebenarnya dia tidak mengenal Allah. Setuju? Terserah, nggak setuju nggak apa-apa, saya hanya sampaikan saja. Ada amin? Amin. Setuju? Berat ya? Karena saudaraku, mungkin kita ada berapa ratus orang di sini. Seperti apa kita konsep mengasihi saudaraku terkasih dari Tuhan? Orang yang tidak mengasihi sebenarnya tidak mengenal Allah dan tidak lain dari Allah. Waduh. Saya tetap berusaha, saudaraku, seperti apapun orang mau menghina saya, seperti apapun orang mau mengata-ngatai saya tidak mau mempunyai musuh. Saya tidak mau, saudaraku, mengecewakan orang. Saya mau, saudaraku, karena saya tahu bahwa kualitas hidup seseorang itu ditentukan dari seberapa bermanfaat engkau bagi orang.
Seberapa bermanfaat, artinya apa saudara? Itulah kualitas mutu kita. Semakin engkau bermanfaat, semakin engkau bermutu. Semakin engkau tidak bermanfaat, semakin engkau tidak bermutu. Itulah anak muda. Ada kan? Lihat orang-orang yang bermutu itu saudara. Sering saya bilang di gereja kita, anak muda itu, ya, diberkati Tuhan. 10 dia lamar pekerjaan, ya kan? Semua terima. Sementara ada orang 10 dilamarnya, 12 menolak. Sekarang kita tidak menyadari anak muda bahwa sebenarnya ada hal-hal yang tidak terlihat. Tangan Allah saudaraku yang sedang bekerja untuk menempatkan, memposisikan kita. Yang kedua saudaraku, kenapa sampai sebegitu penting? Sampai Allah mencela mereka. Yang kedua saya lihat saudaraku bahwa orang yang mengasihi itu berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Barang siapa tidak mengasihi, dia tetap di dalam maut. Coba lihat di dalam 1 Yohanes pasal yang ketiga, ya. 1 Yohanes pasal 3 ayat 14 sampai 15. Saya bersyukur dapat tema seperti ini, ya, supaya kita anak-anak muda mengerti, ya, bagaimana konsep Alkitab mengenai mengasihi. 1 Yohanes pasal yang ketiga ayat 14. Ya. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Ada amin? Siapa di sini yang masih di dalam maut? Kalau kita sudah berpindah dari alam maut ke dalam alam hidup, mati pun sekarang mau. Ada amin? Siapa yang mau mati hari ini? Ada. Jangan dulu lah, kalau belum selesai tugas-tugas kita, kan gitu kan kita bilang. Tapi sesungguhnya saudara yang mati tak apa-apa, karena ke surga. Ada amin? Jangan seperti pujian itu, datang kosong, pulang kosong. Kan gitu ya. Ku tak membawa apapun juga. Kan gitu ya. Kan tak membawa apa-apa. Datang kosong, pulang pun kan kosong. Ku tinggal semua pada akhirnya. Itulah datang kosong, pulang kosong. Ya. Jadi kalau misalnya dipanggil pun sekarang mati di dalam Tuhan. Haleluya. Makanya Rasul Paulus bilang, hidup Kristus, mati adalah keuntungan. Mau untung? Mau. Haleluya. Cepat-cepat lama? Keuntungan. Apalagi sekarang Pentakosta ada BPJS Cup. Mati 42 juta. Gak usah takut. Ada amin? Amin. Kita tahu bahwa kita sudah berpindah dari dalam maut ke dalam hidup. Karena apa? Karena kita mengasihi saudara kita. Ada amin? Amin. Jelas, sederhana, gamblang, simple. Kalau kau tidak mengasihi, engkau sedang tidak berpindah dari alam maut ke dalam hidup. Barang siapa tidak mengasihi, ia tetap di dalam. Ini yang dilihat oleh Tuhan saudaraku kepada gereja Efesus ini. Dulu engkau mengasihi, bahkan engkau berani mati untuk saudaramu. Engkau memberikan nyawamu, engkau rela, engkau menolong, engkau membangun, engkau encourage. Zaman sekarang banyak orang SMS, senang dia kalau melihat orang lain susah. Susah dia kalau melihat orang lain senang. Ada yang kayak gitu di sini? Banyak. Ada, tapi pernah nggak dengar? Ada Pak. Nggak ada. Itu orang di luar itu SMS itu. Kalau orang lain susah, senang dia. Makanya itu kan di Facebook itu status-status itu kan meriah itu. Semua pada ijauh dulu ida status ini. Nalapok. Ay bawa lapok B. Oh ini satu RT di membahasnya ini. Oh ada nanti status di situ. Kita ada hoda. Nah, ribut satu yang lain. Hari maksudnya kita ada. Ay orang hoda dulu. Kita ada hoda kita kan. Hoda rabu hanya gara-gara medsos ini. Orang tidak bisa mengasihi. Sesungguhnya kalau dia tidak bisa mengasihi, dia sedang di dalam alam maut.
Amin. Amin. Jangan bilang amin ya, nomor 3 itu ya. Yang nomor 1 ya. Saudaraku, karena kalau kita tidak mengasihi sebenarnya ia adalah pembunuh manusia. 14 ayat 15 ya. 1 Yohanes 3 ayat 14 dari lanjutkan. Perhatikan, setiap orang yang membenci saudaranya adalah seorang pembunuh manusia. If you hate others, you are a killer, real murderer. Kalau engkau membenci saudaramu, engkau senang ketika dia susah, engkau sesungguhnya adalah seorang pembunuh manusia. Ketika saya baca ini, ngeri bah. Di sini saudara di Indonesia ini pembunuh anjing sekarang ditangkap. Pembunuh anjing, pembunuh kucing baru-baru ini ditangkap saudaraku karena ada orang melemparkan anjing ke sungai. Di sungai itu ada buaya, ditangkap. Apalagi saudaraku pembunuh manusia hanya gara-gara engkau membenci saudaramu. Apalagi engkau membenci. Kalau kita ada membenci suami, membenci istri kan ini khotbah untuk pemuda ya. Ya, pemuda. Kalau engkau membenci adikmu, abangmu, apalagi engkau membenci saudara orang tuamu. Baru-baru ini saya pembina GPI, pembina pemuda sejabotabek, pembina pemuda. Baru-baru ini ada seorang pemudi yang sudah keempat kali dia kerasukan. Kerasukan saudaraku. Terakhir dia kerasukan saudaraku, karena apa? Hanya gara-gara dia punya akar pahit sama bapaknya. Sangat membenci bapaknya. Dia tidak bisa mengasihi bapaknya karena bapaknya sering bilang, oto maho, maho, mati maho, kata bapaknya. Hati-hati juga ini bapak-bapak yang mengeluarkan kata-kata. Kadang-kadang kan kita tidak sadar kita menista anak-anak kita, dia sampai dewasa tidak bisa menerima akar pahit saudara. Tidak bisa mengampuni orang tuanya. Dan setiap dia ingat itu dia kerasukan saudara. Kembali lagi kayak tadi. Makanya saya berpikir, makanya Tuhan Yesus nggak suka sama gereja Efesus ini karena ditinggalkan kasih setia. Haleluya. Coba saudara bayangkan ketika engkau kenal Yesus pertama kali, ketika engkau lahir baru, ketika engkau masuk di gereja pertama kali, di mana kasih itu sekarang? Ketika engkau nyanyi angkat tangan 1, angkat tangan 2, ketika engkau menyanyi, engkau menangis, engkau buru-buru pulang ke rumah karena engkau ingin baca Alkitab, karena engkau ingin berdoa. Ada doa puasa engkau datang, ada somalangan engkau di situ. Tapi sekarang itu nggak ada. Ada yang hilang saudara terkasih dalam Tuhan. Oleh karena engkau anak muda terpengaruh dengan keadaan, terpengaruh dengan situasi dan lain sebagainya. Tapi hati-hati saudaraku. Dalam kondisi itu, proses itu, ketika engkau membenci orang lain, engkau pembunuh manusia, dan kamu tahu bahwa tidak ada seorang pembunuh yang tetap memiliki hidup yang kekal dalam dirinya. Tidak ada kekekalan dalam dirinya. Tidak ada hidup yang kekal. Yang ketiga, saudara, kenapa sampai sebegitunya Allah tidak suka sama orang Efesus itu? Karena kita bilang bahwa orang yang tidak mengasihi itu adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Ada amin? Kita lihat dulu dalam 1 Yohanes 4 ayat 20. Jangan sampai kita bilang aku mengasihi engkau Yesus, aku mengasihi engkau Tuhan, aku mengasihi engkau. Tuhan kan tidak kelihatan, engkau bilang kasih, tapi begitu ada orang di sebelahmu, engkau tidak mengasihi. Jikalau seorang berkata aku mengasihi Allah, bagus deh, itu bagus dong. Tapi kenapa sampai dibikin di situ tanda kutip? Kalau dibikin tanda kutip itu berarti tidak benar. Itu munafik, itu kamuflase, itu sandiwara.
Kan ada lagu gitu ya. Dunia ini, tahu lagu itu? Tahu, Pak. Panggung. Ada lagi lagunya itu kan? Bukanlah dulu toh. Ada lagu gitu. Bukanlah dulu toh. Topengmu bukanlah dulu. Anak muda kan tidak boleh begitu. Kau berkata, aku mengasihi Allah. Ketika engkau disuruh nanti singgah di sini, aku mengasihi. Kayak musik itu gitu. Tapi sesungguhnya itu tanda kutip. Bukan di sini maksud saya, ya. Khotbah ini bukan di sini maksud saya. Tapi jangan sampai ini, saudaraku, menjadi bagian daripada orang-orang yang anak-anak muda ini. Pemuda Kota Batam, ada amin? Karena ketika engkau berkata aku mengasihi Allah dan ia membenci saudaranya hanya gara-gara perebutan cowok, itu gebetan gua. Tapi satu lagi, gua. Tapi itu ani, tak ada nomor warna tiga dua. Tapi dari dua nggak ribut. Tapi layo saya tenang-tenang gimana? Nah dibiarin kan asing. Kenapa mesti ribut? Dibiarin aja. Apa? Saling seperti itu, tapi itu akhirnya engkau membenci seorang. Ada di gereja, bukan di sini. Salaman, tak salaman, dilewatin. Pernah lihat gitu? Pernah? Pernah, Pak. Itulah. Salam dilewatin, saudaraku. Masya Allah. Bagaimana itu dikatakan dia berpindah dari alam maut ke dalam alam hidup, ke dalam kehidupan kekal. Saya bilang ini Alkitab lo bilang ini, bukan saya. Dia membenci saudaranya, sesungguhnya dia adalah pendusta. Karena barang siapa tidak mengasihi saudaranya yang dilihatnya, tidak mungkin mengasihi Allah yang tidak dilihatnya. Buktikan dong yang kita lihat. Hamba-hamba Tuhan, Bapak Pendeta, ya kami sebagai pendeta ini, kalau misalnya kami nasihati anak-anak muda ini, yalah, kotor gereja sapu. Ada gereja kayak gitu rambang-rambang. Padahal pendetanya sering berkhotbah, kita ya anak koni Tuhan, akal semua rambang-rambangan ya anak koni Tuhan. Ini anak koni Tuhan ini rambang-rambangan. Ada kan gitu khotbah kan, sedikit-sedikit. Ya anak koni Tuhan, ikut itu ya anak koni Tuhan. Udah sampai saat anak koni Tuhan, semua jago anak koni Tuhan. Rambang-rambangan kayak anak koni Tuhan. Gereja kotor nggak mau tahu, ya, jadinya sintua yang menyapu gereja. Gimana itu? Udah tidaknya sintuanya menyapu gereja, tumben Pak Indonesia. Haleluya. Bukannya diambil saudaraku, ya, WC gereja pun kotor bau, nggak mau dibersihkan, nggak apa-apa. Lalu, itu kita buktikan saudaraku. Bukan hanya dengan perkataan, tapi dengan perbuatan. Kembali kita tadi. Yang kita lihat, Bapak Pendeta, Bapak Guru Injil, Bapak Sintua, ibu-ibu hamba Tuhan, pendeta, meninggal pendetanya, tinggal ibu pendeta. Tidak ada lagi yang memperhatikan ibu pendeta ini. Setiap hari yang begitu saya bilang, ibu ini ibu rohani kalian. Karena di gereja kita ini kan begitu. Kalau di gereja lain itu, kalau meninggal pendetanya, istrinya bisa jadi pendeta. Di gereja kita karena nggak jadi pendeta, dia nggak rapang-rapangun, nggak dihormati, nggak diapa. Engkau sedang tidak dalam hidup yang kekal kalau begitu. Kasih, karena itu yang kau lihat. Baru tadi saya di sini, sebelum kesini saya ditelepon dari satu wilayah, ya, satu gereja, ribut juga. Yang ribut ini bukan laki-laki sama laki-laki, bukan pendeta sama. Yang ribut ini adalah istri almarhum pendeta sama pendeta muda di gereja itu. Sampai saya sudah hampir 1 tahun saya ngurusnya, sampai saya hanya mikirkan itu jadi gemuk begini.
Aduh. Mereka mau sadar firman. Kan ini anak-anak muda ini nanti kalian yang jadi si tua, kalian yang jadi guru, kalian yang jadi pendeta nanti di gereja ini. Kalian yang jadi istri si tua, istri guru, istri pendeta. Jangan jadi kayak gitu, amin. Harus mengasihi dong. Mengasihi jemaatmu, mengasihi. Kalau diri engkau yang lihat itu yang kau kasihi. Yang aku bilang aku mengasihi Tuhan itu enggak kita lihat. Itu kan kata firman Tuhan. Yang kau lihat dulu lah. Yang keempat, Tuhan Yesus sendiri mengasihi manusia, bahkan sampai mati demi keselamatan manusia. Ada kan? Saudara terkasih dalam Tuhan, jerih payah ketekunannya, itu semua apa yang dimiliki oleh gereja Efesus ini, saudara terkasih dalam Tuhan, ini sesuatu yang luar biasa, saudara terkasih dalam Tuhan. Mereka adalah orang-orang Kristen yang sudah memiliki kasih itu. Ini sesuatu hal kalau saya lihat, saudaraku, ya, bahwa Tuhan Allah melihat ini darurat, emergency. Kalau ada gereja yang tidak bisa lagi orang-orang di dalamnya saling mengasihi, ini sebenarnya emergency, darurat. Saya tidak tahu kalau di rumah sakit itu kan ada tingkat-tingkatannya ya, UGD, ya, unit gawat darurat. Di atasnya lagi apa? ICU ya, ICU, you see me. Itu kan. Ada lagi tuh nanti ICCU. Ada lagi tuh nanti sampai memang sudah mau mati di situ. Tingkat-tingkatannya. Jadi saya nggak tahu ini orang di Efesus ini sudah tingkat mana, tapi Tuhan bilang begini saudara kepada mereka ini. Ya, bertobat. Bertobat. Karena engkau meninggalkan kasih semula itu. Dan kategorinya itu kategori yang sudah sangat dalamnya engkau jatuh. Ya. Di kategorinya itu sudah sangat dalam engkau jatuh. Nah, lalu seperti saya katakan tadi, kenapa bisa meninggalkan kasih semula itu? Karena saudara firman Tuhan katakan bahwa orang-orang yang meninggalkan kasih yang semula itu karena mereka belum berakar di dalam kasih. Ini saya mulai dari berapa tadi khotbah? Jam 7:30 ya? 7:30, sudah 9. Aku betul-betul nomor jam itu. Buru sampai jam 10. Itu kan, alih kamu mau rumah ada lalu sampai jam 10. Amin. Alai, habis baru acara pun di luar. Mulu saya tata dan keliling, ada kasih di bapak ani, kamu non. Hai mau tuh jam sih, saya terus baca kita. Ini kan, di mana kasih? Kamu non. Mari kita saling mengasihi. Haleluya. Haleluya. Jangan tinggalkan kasih semula itu, karena jangan sampai kita ini bagian dari orang yang belum berakar, saudara. Ya, coba kita lihat satu lagi di dalam Efesus 3 ayat 16 sampai 17 itu. Ya. Aku berdoa supaya ia menurut kekayaan kemuliaannya menguatkan dan meneguhkan kamu oleh rohnya dalam batinmu, sehingga oleh imanmu Kristus diam di dalam hatimu dan kamu berakar. Haleluya. Serta berdasar di dalam kasih. Saudara terkasih dalam Tuhan, bahwa memang kita harus berakar di dalam kasih. Ya, tanaman itu harus berakar. Saya ingat bahwa tanaman-tanaman yang di gurun pasir itu, ya, itu jenis palem-paleman, seperti buah yang dari Arab itu apa namanya itu? Kurma. Itu pohon itu, kalau saudara baca di referensi bahwa dia setelah ditanam bibitnya itu, maka dia pertama sekali dia tidak memunculkan ke atas, tapi dia ke bawah dulu cari akar sampai dia ketemu air. Setelah ketemu air dia berakar kuat, maka tidak dapat hujan, tidak ada apapun, dia tetap bisa hidup. Amin. Kalau kita berakar saudaraku, maka saya percaya inilah menjadi yang masalahnya dalam mengikut Kristus. Ya, jangan sampai kita hambar. Jangan sampai kita kehilangan gairah dibandingkan dengan dulu kita mulai mengasihi Tuhan, kita mulai melayani, kita mulai memutuskan ikut Tuhan. Ya, kok akhirnya sekarang seperti rutinitas saja.
Itu berbahaya saudaraku. Ketika saudara mulai melayani sepertinya rutinitas saja, ketika engkau ya datang ke gereja sepertinya hambar, sepertinya rutinitas saja, maka mulailah coba mencari kasih yang semula itu. Haleluya. Saya ke gereja karena saya mau cari Tuhan. Saudara pun terkasih dalam Tuhan. Apa yang harus kita lakukan? Bertobatlah kata Tuhan. Ya, firman Tuhan katakan